Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Harus butuhnya butuhnya saya banyak ya butuh kebutuhan ya. Untuk bahagia, tapi bagaimana lagi katanya? Bersyukur, bukan karena kamu bahagia maka kamu bersyukur, tapi kamu bersyukur maka kamu bahagia. Ya. Karena bicara bersyukur bahagia ya semua kembali dari diri sendiri. Betul. Ya non ya. Kadang-kadang yang bukan kebutuhan jadinya kebutuhan gitu. Iya. Dan akhirnya bikin nggak bahagia. Betul yang sekali. Harusnya kebutuhan malah nggak diprioritaskan. Betul. Atau mungkin karena banyaknya kebutuhan jadi bingung mana prioritas ya. Cie, lagi banyak kebutuhan ya Bu. Ya nih butuh tenaga. Betul. Kayak kadang-kadang tuh akhirnya untuk situasi kita sekarang ini ya, 1 kali 24 jam, 24 kali 7 hari dalam seminggu tuh kayak kurang ya. Betul. Seolah-olah pengen, apalagi pas kalau ngerjain tugas ya Bu ya. Entah tugas pelayanan ataupun lagi ngerjain tugas studi, kayaknya udah loh kok udah ganti hari aja. Betul. Kayaknya baru mau merem tiba-tiba udah ayam berkokok. Iya. Di Ambarawa masih kedengeran. Di Ambarawa enggak ya. Tapi mungkin lebih ke azan subuh gitu ya. Iya betul. Atau alarm lah biasanya sih. Alarm yang itu kemudian snooze. Soalnya ada anak sekolah ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang suka bablas aku. Biga sekolah usinya libur. Iya. Liburnya berapa lama? Aku ini kemungkinan kalau nggak salah kata teman-temanku sampai akhir Agustus ya. Jadi ya sebulan lebih lumayan untuk istirahat, padahal nggak istirahat juga karena mesti harus prepare juga karena cukup banyak nanti di semester yang berikutnya ini SKS-nya dan mata kuliahnya banyak gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong soal Agustus. Iya, betul banget nih. Iya. Ada yang bahagia di Agustus loh. Siapa ya? Tapi di Semarang itu banyak yang nikah di tanggal yang sama sebenarnya 5 Agustus. Oke. Kita tag ini sebelum tanggal itu ya. Iya. Tapi ternyata karena ada tanggal baik kali ya. Hari baik. Padahal bisa semua hari baik lah ya, tapi ya sudahlah. Mungkin orang punya niatan baik itu perlu persiapannya. Betul. Termasuk sebenarnya dalam niatan baik kita untuk menjadi bagian dari bangsa ini. Asada, menjadi warga negara yang baik. Pasti ada proses persiapan diri. Ya. Meskipun kadang-kadang dia mengalir gitu aja. Betul. Kalau di Ambarawa nih udah mulai kelihatan hebohnya nih. Mau persiapan. Iya. Merah putih. Kalau nggak salah ada lomba katanya antar dusun ya. Iya, asik banget. Aku belum tahu nih. Menambah kemeriahan ya. Mungkin kalau kita kan masih dibilang kota tapi justru kayaknya dusun banget gitu. Asli banget, sejuk banget, makanya semangat orang-orang di situ juga untuk merah putih ini asik. Ya luar biasa. Aku juga mikir kan 16 malam itu kan tirakatan ya biasanya. Iya. Makanya sebenarnya rencana kami sih di sini 16 tuh nggak ada ibadah keluarga. Supaya semua ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat tujuan kita kan bermasyarakat juga. Betul. Ya udah aktif. Atau lagi mau nanya-nanya nih di RT dekat-dekat gereja ini ngapain kegiatannya apa? Kegiatan siapa tahu kita bisa sumbangsi atau berperan serta kan gitu. Betul juga. Masalahnya penghuni Story cuma satu. Iya benar juga. Sendokir. Iya betul sendokiran. Kalau tadi rame-rame kan bisa seru banget itu. Tapi ya nanti lihatlah. Nah, kembali lagi ke bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya sebelum kita bahas yang inti-inti yang mungkin teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar lah ya. Atau share. Kemarin tuh aku mau ngambil handphone ternyata handphone dipakai ya. Mau liatin ya sesuatu informasi ya. Informasi ada beberapa yang share tapi DM ya dan setia banget. Ternyata ada yang masih dengerin. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Jadi intinya ya teman-teman kalau misalnya ada yang kayaknya relate nih atau ada yang pengen kasih tahu informasi juga terkait dengan bagaimana menjadi warga negara yang baik, monggo ya share. Tapi intinya kita mau bahas yang ringan-ringan dulu kan.
supaya ya kadang-kadang yang ringan itu justru kadang-kadang suka dilupakan, disepelekan. Karena semua lagi berat banget persiapan, apalagi tahun 2024 ini ya. Betul. Semoga Indonesia tetap bersatu ya dan aman, tertib semua, biar beda pilihan. Betul. Biar tiba-tiba ada yang bikin kita surprise ya, oh kok gini ya, oh nggak kebaca nih situasinya. Betul. Tapi intinya kita tetap cinta, tetap bangga jadi warga negara Indonesia. Emang ada rencana mau ganti warga negara? Ibu kan mau berangkat. Kayaknya pas ini tayang udah pulang. Udah pulang. Ya, ada yang jalan-jalan ke luar negeri. Nah biasanya kalau ke luar negeri itu baru kemudian kadang-kadang ngerasain, aduh, enak di Indonesia ya. Makanannya lebih enak misalnya. Betul. Rempah-rempah, makanya VOC kesini ya, Belanda kesini karena cari rempah-rempah. Ya, benar. Memang kalau kita ya kadang-kadang gitu ya, karena kita mungkin di dalam kita jadi warga negara kita sendiri, kadang-kadang bawaannya pengen ngeluh mulu ya, kayaknya bawaannya kok gini sih, kenapa sih nggak gini gitu? Betul. Apa sih gunanya para pemimpin? Kadang-kadang kita suka gitu. Tapi ternyata ketika kita mungkin punya kesempatan melihat negeri orang gitu ya, ternyata negara kita tuh nggak jelek-jelek amat begitu ya. Ternyata negara kita juga tuh punya sesuatu yang menjadi ciri khas, bahkan juga istimewa dan jadi kebanggaan sebenarnya bicara tentang Indonesia. Contohnya banyak ya budaya kita bahasa kita pernah bahas itu di podcast edisi awal-awal ya. Edisi berapa tuh ya? Aduh, awal banget ya, silakan cari sendiri. Iya, kalau ada yang mau kalian pikir kami baru mulai podcast, udah 3 tahun ya. Tolonglah. Bantu share lah. Betul. Tapi dulu kita bahas bahasa. Kekayaan bangsa ini kan bahasa ya. Terus budayanya juga. Makanya sebenarnya kalau kita misalnya kaitkan dengan gereja, kalau kita bikin ibadah etnik tuh banyak sekali. Dan kita baru di situ ngelihat meriah banget ya baju-baju adat. Dan ketika itu dipakai, sekalipun nggak semuanya sama baju adatnya ya Non. Maksudnya beda-beda gitu, baju daerahnya tuh beda-beda. Tapi malah itu yang bikinnya jadi semarak, jadi indah. Jadi keren aja gitu ngeliatin baju. Meskipun kalau kita ke tempat persewaan baju, itu tuh kadang ini yang bikin kesel tuh, bukan kesel ya, sorry. Apa ya kata, yang bikin kemudian, ternyata gini banget ya. Untuk baju adat yang kita orang Kristen misalnya itu nggak terlalu banyak. Apa aku aja yang terlalu ini ya, membeda-bedakan ya. Tapi kadang-kadang misalnya kayak baju adat Maluku, itu tuh kebanyakan yang dijual itu untuk karnaval, karena dijual lagi disewakan untuk karnaval itu kebanyakan punya teman-teman Muslim. Terus baju yang gampang didapat itu baju bodoh misalnya benar. Sebenarnya ada orang Kristennya juga di situ. Kan baju kan netral ya. Baju nggak ada punya agama ya. Nggak ada agama ya. Tapi kemudian dari situ kan kelihatan ya, memang yang yang jadi sorotan mungkin karena mayoritas dan lain sebagainya. Tapi memang yang Usi bilang tadi meriah. Wah banget. Aku kemarin pimpin di yang Baskara itu di Surabaya. Itu mendadak loh, untung kalau ukurannya besar ya baju bodoh pilihannya, kalau nggak Papua. Bagus lah, untung ada persewaan yang betul. Memahami perbedaan ini perbedaan ukuran ya, itu juga berbeda-beda tapi satu. Tapi tetap tubuh ya yang harus dihargai, jangan dibuli-buli. Betul. Terus selain itu apa? Bahasa, budayanya, tarian. Kayaknya kalau kita ngeliatin gerakan ini kita udah tahu tuh, ini dari Dayak, ini dari Aceh gitu ya. Betul. Dan itu kan juga menunjukkan bahwa ya di satu sisi paling nggak kita lah ya, kita punya kepekaan untuk bisa mengenal bahwa ini gaya gerakan-gerakan begini nih pasti ciri khasnya di daerah-daerah Pulau Sumatera misalnya gitu ya. Terus daerah Kalimantan sampai Indonesia Timur segala macam itu ya kalau tarian. Dan memang musik-musiknya juga bagus juga gitu ya. Berasa banget, etniknya tuh berasa ya. Yang memang di negara lain pasti punya kekhasannya. Tapi kita jadi ngerti kalau kita pergi kemanapun, lalu kemudian kita dengar, ini musik sape gitu ya. Dayak misalnya, atau ini toto buang. Toto dibuang-buang. Ya musik Maluku kan toto buang, tifa, beda. Meskipun ada kahon, misalnya pukulan tifa tuh pasti kita udah tahu, udah ngerti. Sudah ngerti. Jadi memang
Dan kalau memang kita peka, kita bergaul, kita jadi bisa membedakan. Nah itu mungkin poinnya kali usia. Betapa kita juga harus punya daya tarik tersendiri, keinginan tersendiri, curiosity rasa penasaran terhadap kekayaan bangsa, sehingga kemudian dari situ kita bisa jadi kenal. Kadang-kadang kita suka gitu, mungkin yang di daerah bagian barat ngerasa yang timur tuh kasar, kadang-kadang susah dibedakan antara NTT, Ambon, Papua misalnya, padahal ya beda. Dari NTT ke Ambon dekatnya pulaunya aja udah beda ya. Nah, itu juga kekayaan bangsa kita, sekalipun memang kita perlu sadari saking banyaknya pulau, infrastruktur juga harus dibenerin. Benar. Supaya orang kalau mau pulang kampung gak sangir kan pasti biayanya lebih murah keluar negeri. Nah itu tolong. Makanya jadinya keluar negeri dulu. Benar. Itu tolong ya, siapapun mungkin yang bisa berkontribusi memikirkan. Bahkan kita teruskan mendoakan supaya pembangunan keadilan merata di seluruh bangsa ini, itu juga penting untuk daerah-daerah yang berpulau, karena akhirnya orang jadi sulit pulang kampung. Karena mikirin biayanya. Infrastrukturnya belum nyampe. Betul. Orang juga udah keburu capek karena perjalanannya yang tidak baik. Begitu ya. Jadi susah, padahal dan ini juga bisa pengaruh sih Non buat generasi muda yang mungkin sedang menempuh pendidikan sekarang, yang mungkin akhirnya jarang juga yang mau balik balik untuk bisa mengembangkan daerahnya, karena itu udah malas mungkin dengan situasi jaraknya, biayanya, dan di sana juga mau bikin apa, mungkin seperti itu ya. Apalagi kalau bicara daerah masih banyak yang primordial ya. Jadi kayak mendapatkan ini nggak semua ini bukan tujuan 1-2 orang atau 1-2 daerah, tapi kebanyakan mindset orang daerah tuh kan gitu. Sorry toke. ada toke. Mindsetnya tuh bicara soal ya udah kita putra daerah, kita yang harus nguasain. Betul, itu satu sisi betul. Tapi kompetensinya itu juga harus ditingkatkan. Harus real Jadi kadang-kadang kalian kuliah di luar bikin tahu-tahu di sini. Betul. Padahal mungkin aja itu ide-ide yang baik. Nah itu teman-teman jangan lelah. Yang tadi Bu Sirma bilang itu, jangan sampai lelah berjuang sehingga hidupnya memajukan di daerah tertentu, misalnya Pulau Jawa aja. Betul. Memang di sini enaknya adalah semua sudah ada. Infrastruktur udah bagus ya kan, dibandingin yang lain-lain begitu. Padahal kalau misalnya adil, pariwisata di daerah Indonesia Timur atau mungkin di daerah Barat yang daerah-daerah Sumatera yang belum terjangkau itu tuh bagus banget. Cuman orang malas ke sana karena jauh. Jauhnya di sini bisa dijangkau. Naik mobil turun udah langsung. Jauhnya tergantung betul. Agak rempong memang kalau kita bicara ini ya, daerah-daerah yang ada di negara kita, apalagi sampai di bagian pelosok-pelosoknya ya. Karena tentu saja kita tahu bahwa justru daerah-daerah yang begitu masih sangat memegang teguh budaya. Betul. Adat, karena untuk di daerahku sendiri tuh juga masih ada reok gitu. Jadi untuk 17-an ini itu seru banget. Yang lagi kayak di Blitar lah. Aku belum tahu di Semarang ya. Ada malam syukurannya ada. Jadi ini kita ini udah punya schedule. Ada agendanya. Nah, bersyukur tahun ini GPIB juga bikin bulan Germasa kalau nggak salah Agustus. Gitu. Makanya ada konverdal itu pergi saya. Utusan Mupel. luar biasa di Singkawang. Di Singkawang itu juga katanya udah kotanya toleran. Lalu mungkin itu dipilih jadi tempat untuk konverdal Germasa. Sama makanannya banyak banget. Masa sih? Enak. Aduh, aku naik berapa kilo? Teman-teman ini keturunan Tionghoa kan? Mereka kalau di rumah makan kan kita suka nandanya gitu Ini juga salah satu ciri yang kadang-kadang kok bisa begitu aja mengalir. Kalau kita masuk ke rumah makan lalu banyak teman-teman Tionghoa, itu berarti enak tuh makanan. Betul. Masakan itu patut diakui lah, diacungi jempol. Gak usah diragukan. Jadi sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin maksudnya kami berdua ngobrol gini tuh supaya
carilah keunikan yang bikin kemudian kita merasa sangat cinta terhadap bangsa ini, supaya segala kekurangan yang ada bukan untuk kemudian kita akhirnya nggak cinta sama bangsa, tapi justru apa ya yang bisa kita kerjakan. Sampai John F. Kennedy ya yang bilang, yang di Amerika itu, yang jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Nah itu. Iya betul. Betul, meskipun memang banyak kekecewaan lah. Ya namanya ya. Namanya kita tinggal di rumah bersama kan, di rumah kita bersama kan gitu, yang besar dan luas ini dan beragam, amat sangat beragam ya.